Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kabarnya? Semoga semakin baik ya, kita dalam situasi yang boleh semakin ditata dengan lebih baik. Saya mau bertanya satu hal yang ya Bapak Ibu boleh bercakap di rumah menjawab pertanyaan ini. Kapan Bapak Ibu berdoa? Pertanyaan sederhana. Dan Bapak Ibu akan katakan, saudara sekalian akan katakan, oh ya kami berdoa, kami selalu berdoa, kami setiap saat berdoa. Kalau itu jawabannya Bapak Ibu, saya mau bertanya lebih lanjut. Benar itu jawabannya? Kita pernah dengar atau mungkin akrab di telinga kita bahwa doa adalah nafas orang percaya. Kalau itu kita terapkan Bapak Ibu dalam hidup kita, saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi mungkin kalau kita mau jujur, ada yang mungkin nafasnya terengah-engah, ada yang mungkin sudah membiru. Kenapa? Karena banyak orang Kristen mengatakan, oh saya setiap saat berdoa Pak Pendeta, kami berdoa, kami selalu berdoa. Kalau doa itu nafas, maka tidak bisa 1 kali 24 jam itu 1 kali tarikan nafas. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, doa adalah nafas orang percaya, nafas orang beriman. Pertanyaan berikut, kalau kepada bapak-bapak, suami, masih berdoa untuk istri? Masih? Apa doanya? Apakah masih sama doa bapak-bapak untuk istri dari bapak seperti doa dulu waktu bapak mendekati, mengenal, melihat, tertarik, bahkan kemudian memutuskan saya mendekati dia, saya mau mengasihi, mencintai dia, bahkan saya mau menikah dengan dia, ini adalah perempuan satu-satunya yang saya kagumi dan seterusnya. Apakah doanya masih sama sampai hari ini? Mungkin bapak-bapak yang dengan ibu yang sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, atau 5 tahun menikah, atau mungkin sudah 30 tahun menikah, doanya masih sama? Atau sudah berdoa buat istri? Nah pertanyaan sebaliknya, saya tanya juga sama ibu-ibu sebagai istri, masih berdoa buat suami? Masih berdoa seperti dulu ketika suami adalah pemuda yang gagah, yang ganteng, yang dikagumi? Doanya masih sama. Terima kasih Tuhan untuk pemuda ini, untuk cowok ini yang begitu perhatian, penuh kasih sayang. Tuhan jaga dia, kekasih hatiku dan seterusnya. Masih sama? Atau mungkin ada waktu di mana ibu-ibu sebagai istri sakit hati, kecewa, dan kemudian mengatakan saya tidak perlu lagi berdoa buat suami saya karena hatinya keras, kepala batu, dan seterusnya dan seterusnya. Jawabannya ada di Bapak Ibu sekalian sebagai suami istri. Pertanyaan berikutnya adalah sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, apakah Bapak Ibu sebagai orang tua, ayah dan ibu masih berdoa buat anak Bapak Ibu yang dulu ketika menikah kemudian merindukan hadiah seorang anak, berdoa, Tuhan karuniakan anak buat kami, lalu kemudian dia lahir lucu, kemudian menggemaskan, oh Tuhan berikan kesehatan seterusnya, lalu sekarang anak Bapak Ibu sekarang sudah umur remaja mungkin atau pemuda, apakah masih Bapak Ibu doakan sebagai orang tua? Atau Bapak Ibu sudah sepakat untuk tidak berdoa buat anak Bapak Ibu? Terakhir, sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai pemuda, apakah saudara-saudara berdoa buat orang tua saudara? Apakah ada doa-doa khusus buat orang tua saudara? Tuhan berikan ayah saya kesehatan supaya ia tetap boleh menafkahi, memberikan kebutuhan-kebutuhan kami. Atau mungkin buat ibu, Tuhan limpahkan kasih sayang buat ibu supaya di rumah dia tidak cerewet atau tidak marah-marah terus.
Apa doa dari sesaudara sebagai anak yang sekarang usia anak, remaja atau pemuda? Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama boleh membaca dari Mazmur 141. Ada doa yang diungkapkan oleh pemazmur. Para penafsir mengatakan bahwa mempelajari, mengkaji sejarah konteks dari Mazmur 141 ini, bahwa Mazmur 141 ini ternyata dilatar belakangi. Salah satunya adalah ada satu episode kehidupan Daud yang kelam. Kelamnya karena apa? Kelamnya bukan karena, Bapak Ibu masih ingat, Daud yang jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, bukan. Tapi Daud, episode hidupnya kelam. Kenapa? Karena Absalom, anak laki-lakinya, justru memberontak terhadap dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan ketika orang paling dekat, darah daging kita, berhadapan dengan kita? Bukankah itu suatu episode yang kelam? Tidak bisa kita melawan, tidak bisa kita menghabisi. Kenapa? Karena darah daging kita. Tetapi kalau kita pendiam, dia begitu menggila, sesuatu yang sulit. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Daud menyadari benar bahwa bukan hanya dirinya yang bersoal, tapi juga orang sekitarnya menyoroti. Katakanlah dari kelompok istana, katakanlah dari rakyat Israel, mereka katakan, tuh lihat tuh, raja kita Daud sekarang sedang susah. Kenapa? Karena sedang dihadapkan dengan anaknya yang memberontak. Bapak Ibu, saudara sekalian, dapat pukulan telak secara fisik, entah di muka, di badan dan lain sebagainya, itu sakit. Tapi jauh lebih menyakitkan cibiran dan kata-kata orang. Dan Daud mengalami itu. Dengan situasi seperti itu, ada satu hal yang tidak berubah dari kehidupan seorang Daud. Apa itu? Relasinya dengan Tuhan tetap dia pelihara di dalam berbagai situasi hidup yang dia alami. Di Mazmur pasal 141 ini, dia dalam situasi yang kelam, sulit. Dia tidak lari kemana-mana. Dia lari kepada Tuhan. Dan dia curhat sama Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita lihat doa ini bisa dibagi atau kita kelompokkan dalam 3 bagian besar. Ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ada suasana kegentingan, ada suasana yang sangat kritis dari hidup seorang Daud. Dia bilang, aku berseru. Kalau aku berseru, Tuhan datang segera, beri telinga. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan, Daud berteriak, Daud minta tolong sama Tuhan. Ada situasi yang genting dalam hidupnya. Di sini kita mau belajar dari seorang Daud, dari pemazmur, dari Mazmur 141 ini. Ketika dalam situasi genting, apa yang dipikirkan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu dalam situasi kritis? Pada umumnya manusia ketika dalam situasi kritis itu pasti akan memikirkan dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat ilustrasi bagaimana tentang situasi genting. Di satu jet pribadi, di situ ada pemimpin agama, katakanlah paus begitu. Lalu di situ ada presiden gitu, mungkin Donald Trump di situ. Lalu di situ ada senator, anggota dewan, DPR kita misalnya begitu ya. Lalu di situ ada artis juga, dan terakhir ada seorang anak kecil.
Lalu ketika di tengah penerbangan itu pilot katakan begini, mohon maaf para penumpang, pesawat kita dalam kondisi tidak baik dan kita menghadapi cuaca buruk dan kemungkinan kita akan jatuh. Berita yang kedua adalah yang tidak baik buat kita, dari Bapak Ibu 5 penumpang yang tersedia hanya 4 parasut katanya. Bapak Ibu, situasi genting. Situasi genting. Jadi 5 orang itu pemimpin agama, presiden, senator, artis, lalu kemudian anak kecil itu, mereka berembuk, tepatnya 4 orang yang berembuk. Yang senator, anggota dewan langsung ambil. Saya perlu. Kenapa? Saya harus punya parasut. Karena saya anggota dewan, merumuskan hukum, undang-undang dan sebagainya. Penting. Saya wakil rakyat katanya. Kemudian yang artis juga begitu, saya juga harus ada, saya harus selamat untuk menghibur banyak orang. Lalu presiden katakan, saya juga katanya. Kemudian paus katakan, atau pemimpin agama katakan, ya sudah kalau begitu nanti yang satu buat saya, atau masih sisa satu biarlah anak kecil itu. Singkat cerita Bapak Ibu, dibagilah parasut itu. Dan apa yang terjadi? Yang artis langsung ambil, yang presiden ambil, lalu kemudian yang paus mau ambil begitu, lalu kemudian anak kecil juga ambil, lalu tiba-tiba si senatornya atau anggota dewannya langsung tarik. Paus bilang jangan, itu punya saya, biar yang anak kecil itu yang pakai. Terus yang anak kecil, jangan paus, biar bapak yang pakai, bapak dibutuhkan untuk umat. Jadi akhirnya apa yang terjadi, si senator itu dia ambil tasnya itu, tas parasut itu dia ambil, lalu kemudian dia lompat. Kalian ribut-ribut, ini sudah genting, saya duluan katanya. Dan kemudian yang 4 orang itu sedih. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian si anaknya bilang begini, Bapak Ibu semua nggak usah sedih. Kenapa? Karena kita semua masing-masing punya parasut. Loh, itu tadi sudah diambil 1. Iya, yang diambil tadi itu tas sekolah saya, bukan parasut. Bapak Ibu kasih, itu ilustrasi tentunya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan jabatan atau ya fungsi-fungsi tertentu. Tetapi yang mau dikatakan Bapak Ibu kasih, kalau kita dalam situasi genting, maka kita akan pikirkan diri kita sendiri. Boro-boro kata orang Jakarta mikirin orang lain, diri kita sendiri dipikirkan. Tapi coba kita lihat dalam Mazmur 141 ini. Bagian yang pertama dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, pemazmur justru menunjukkan hal yang berbeda. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan bahwa biarlah, ayat yang kedua, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Catatan penafsir mengatakan Bapak Ibu, Mazmur ini, ungkapan ini disampaikan oleh pemazmur ketika dia berada di mana? Bukan di bait Allah, tapi di kemah suci. Di kemah. Karena dia mengungsi, dia mengamankan diri karena kejaran Absalom. Pemazmur katakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Situasi genting, krisis dan kritis membuat pemazmur tidak bisa berada di bait Allah di Yerusalem. Tidak bisa berada di bait Allah, di tempat yang megah, di tempat yang nyaman. Pemazmur justru berada di dalam kemah-kemah pelarian, pengungsian. Tapi disitulah pemazmur katakan apa? Doaku seperti persembahan ukupan, tanganku seperti korban pada waktu petang. Artinya apa Bapak yang kasih? Hal yang pertama yang mau dikatakan dalam Mazmur 141 ini, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, yang pertama-tama bukan perlengkapan, bukan peralatan, bukan aksesoris, atribut. Persembahan ukupan, persembahan korban itu adalah metafora, gambaran, simbol. Ketika orang Israel beribadah, maka mereka bawa persembahan. Mereka bawa persembahan ukupan, persembahan korban. Mereka bawa, bentuknya kelihatan.
Tapi sadarkah kita Bapak Ibu kekasih bahwa seringkali ibadah kita menjadi semu karena apa? Karena kita tonjolkan yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu tidak kita jaga dengan baik. Mohon maaf Bapak Ibu, gereja orang Kristen ketika beribadah, rapi-rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bajunya bagus-bagus dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian orang yang beribadah itu adalah orang yang hatinya juga cantik, hatinya adalah ganteng, bersih? Mohon maaf, ketika ibadah itu dilakukan hanya menonjolkan luarnya saja, bukan tidak mungkin nanti akan terjerumus, terperosok ke dalam bentuk ibadah-ibadah yang semu. Karena itu Bapak Ibu kasih, ayat yang kedua ini dijelaskan lebih dalam lagi. Dia katakan, doaku bagimu seperti persembahan, doaku bagimu, tanganku seperti persembahan korban. Bagaimana bisa diterima oleh Tuhan persembahan itu? Doaku, kata pemazmur, dikatakan apa? Tuhan tolong awasi, ayat yang ketiga, mulutku, awasi dan jaga pintu bibirku. Itu kan ungkapan yang sejalan. Doa ini Bapak Ibu kan kita ucapkan kata-katanya. Kadang ada anggota jemaat bilang begini, Pak Pendeta, saya senang kalau Pak Pendeta berdoa. Kenapa? Iya, meneduhkan. Maksudnya, pokoknya kalau Pak Pendeta berdoa, saya bisa tidur dan bermimpi. Wah, itu namanya sindiran itu gitu. Bapak Ibu kasih, kadang-kadang kita berdoa, kita mendengar doa yang begitu panjang, diulang dan seterusnya. Atau kita juga mendengar kata-kata doa yang baik sekali, tersusun rapi, kata demi kata, kosakatanya juga bagus, puitis dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika lihat dalam hidup nyata, si pendoa hidupnya, kata-katanya tidak sama dengan apa yang diucapkan dalam doa. Pemazmur katakan, doaku bagimu adalah bagimu seperti persembahan. Persembahan itu tidak akan diterima Bapak Ibu kalau persembahan itu cacat. Maka itu pemazmur katakan, awasi mulutku, jagalah pintu bibirku. Bagaimana doa kita bisa menjadi persembahan ukupan kalau kita juga dengan mulut yang sama tidak mengucapkan kata-kata yang baik dan menjadi berkat? Pemazmur dengan kerendahan hati dia ungkapkan, doaku kiranya menjadi seperti persembahan ukupan. Karena itu mohon Tuhan menjaga pintu bibirku dan juga mengawasi mulutku. Ada kerinduan bahwa dia bukan hanya bisa mengucapkan doa, kata-kata doa dengan baik, tapi juga bibir mulutnya itu bisa menjadi sumber berkat. Kata, kalimat, ungkapan-ungkapan yang disampaikan itu tidak keluar begitu saja, tapi boleh membangun bagi yang lain. Lalu kemudian yang berikut bukan hanya kata. Ayatnya yang keempat, bagian A dikatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat 4a. Dia katakan, doaku adalah bagimu seperti persembahan, tanganku yang terangkat. Wah Bapak Ibu, kalau melihat visualisasinya orang yang berdoa dengan kata-kata yang begitu tersusun rapi dan seterusnya, kemudian tangannya terangkat, kelihatannya begitu berhikmat, sangat khusyuk kata orang, sangat bagus. Tetapi disinilah pemazmur katakan apa? Pemazmur katakan apa yang terlihat itu, apa yang terucap itu harusnya itu sejalan dalam integritas dirinya, kata-katanya dijaga dalam hidup sehari-hari. Lalu kemudian apa? Hatinya jangan dicondong kepada yang jahat untuk punya niatan melakukan hal-hal yang jahat. Kata hati. Ayat yang keempat B katakan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jadi Bapak Ibu kita lihat ya, pemazmur katakan, kiranya doaku ini menjadi persembahan ukupan, tanganku yang terangkat menjadi persembahan korban. Artinya sesuatu yang dilihat baik oleh Tuhan, diterima baik oleh Tuhan. Dan pemazmur katakan bahwa bukan apa yang terlihat yang dilihat baik, tapi minta supaya Tuhan juga menolong dirinya supaya kata, hati dan perbuatannya
sesuai dengan ibadahnya, dengan doanya. Kalau boleh saya kalimatkan pada bagian ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat ini, pemazmur mau mengatakan kepada kita, doa adalah keutuhan diri. Doa bukan hanya sekedar ucapan di bibir mulut yang enak didengar. Doa bukan sekedar kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita tersusun rapi, lalu kemudian enak untuk dinikmati, bukan. Tapi doa itu keluar dari hati yang dicondongkan kepada Allah, bukan kepada kejahatan, dan kemudian diucapkan lewat kata-kata, lalu kemudian diwujudkan lewat perbuatan yang menyatakan keadilan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang kasih, kalau kita menjadi atau kita berdoa, maka harusnya doa itu mewakili keutuhan diri kita, bukan hanya sekedar kata yang keluar dari mulut kita. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu kasih, pada ayat yang kelima bagian A dikatakan apa? Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Pada bagian yang pertama, pemazmur katakan, doaku adalah bagimu sebagai persembahan ukupan, tanganku yang terangkat sebagai persembahan korban waktu petang. Dia rindu apa yang dia lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh pemazmur berikutnya, dia juga punya kerinduan supaya jalan hidupnya tidak sama dengan orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pemazmur dalam ayatnya yang kelima A dia katakan, dalam hidupnya pasti banyak ketidaksempurnaan. Tetapi justru dengan ketidaksempurnaan itu dia butuh ada sesama, ada orang-orang yang dengan kasih menegurnya, mengingatkannya. Orang-orang yang benar, orang-orang yang memelihara firman, orang-orang yang menasehatinya itu betul-betul mau mengatakan sebenar-benarnya. Memalu dan menghukum aku itu sebuah bentuk peringatan, teguran kepada pemazmur. Tidak apa-apa kalau saya ditegur karena memang saya salah. Orang benar yang menegur itu katakan itu kasih, daripada dikatakan apa? Daripada orang fasik, dia kasih minyak sebagai bentuk penghormatan, tetapi penghormatannya itu semu, pura-pura, munafik, itu berbahaya. Dengan kata lain Bapak Ibu kasih, jauh lebih baik kita ditegur, diperingati, dikritik, tetapi untuk membangun diri kita, daripada kita membiasakan diri menerima puji dan puja yang justru isinya adalah kebohongan, menjatuhkan, merusak kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu, dalam hidup kita saat ini pun masih banyak orang, pihak yang dengan sengaja menyampaikan kata-kata tidak benar, lalu kemudian menyenangkan hati orang lain. Supaya apa? Supaya bisa mengambil hatinya. Pemazmur katakan bukan itu sebagai hidup orang beriman. Hidup orang beriman adalah mau untuk ditegur, mau untuk dikritik atas dasar kebenaran. Jadi bukan maunya dipuji terus. Bapak Ibu, dalam percakapan dengan Bapak Ibu pendeta yang jauh lebih senior, mereka pesan begini. Kalau kalian berkhotbah, jangan pernah ketika nanti selesai ibadah terus jemaat bilang begini, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, khotbahnya bagus. Jangan pernah bercita-cita dan memimpikan itu atau berharap itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kasih, apa artinya ketika jemaat katakan khotbahnya itu bagus, ternyata kriteria bagusnya itu kenapa? Karena mungkin cepat, 10 menit sudah selesai. Data Persang 10 menit itu baru pembukaan. Atau mungkin karena banyak joke-nya, lucu dari awal sampai akhir bikin sakit perut. Lalu orang bertanya, firmannya di mana? Atau mungkin karena ya tidak terdengar jelas, atau ya macam-macam alasan orang. Karena itu Bapak Ibu ya para pendeta senior katakan nggak perlu
kita khawatir dengan puja dan puji ketika kita berkhotbah, lalu kemudian di pintu depan gereja nanti orang bilang, wah khotbahnya bagus. Nggak perlu. Karena kita, itulah yang dipakai oleh GPIB, bahwa orang yang menyampaikan firman itu adalah pelayan firman. Dia menyampaikan apa kata firman. Selanjutnya jemaat yang menerima firman itu membuka diri untuk pekerjaan Roh Kudus, sehingga benih firman itu menjadi benih yang subur. Kalau memang ternyata pemberitaan firman itu disiapkan dengan baik, lalu kemudian menggugah orang yang mendengar, maka itu adalah pekerjaan roh. Ingat, pelayan firman itu seperti tadi, berdoa dulu, membaca Alkitab, berdoa dulu. Artinya apa? Artinya yang mau kita lakukan bukan untuk mengejar puja dan puji manusia. Pemazmur katakan, ketika kita dalam ibadah, maka yang kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan puja-puji, minyak dari orang fasik yang penuh dengan kepura-puraan. Karena itu Bapak Ibu yang kasih, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Pemazmur katakan ada 3 hal yang dilakukan di sana. Yang pertama, sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan. Nah, ini menarik Bapak Ibu, sebuah pelajaran iman yang penting. Bapak Ibu pasti kalau ditanya, dan saudara sekalian, kan gak suka dengan orang yang jahat, gak suka dengan penzina, gak suka dengan pelakor, nggak suka dengan orang koruptor dan lain sebagainya. Kita benci dengan orang-orang seperti itu. Tapi pemazmur memberikan mutiara iman, pelajaran iman buat kita. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. 2 hal diungkapkan di sana. Yang pertama adalah doa itu diungkapkan bukan hanya untuk meminta untuk diri kita, tetapi doa itu disampaikan untuk sesama kita yang saat ini sedang tidak baik, yang saat ini sedang tidak benar. Dan ketika kita berada pada posisi mendoakan mereka, maka dikatakan apa? Kita doa itu menentang kejahatannya, bukan orangnya. Sering kali Bapak Ibu kasih, kita terjebak, termasuk dalam kehidupan persekutuan jemaat. Kita tidak suka sama orang. Kalau kita tidak suka sama orang, maka kita subjektif. Padahal Bapak Ibu kasih, Alkitab katakan, Injil katakan, Tuhan Yesus datang untuk melayani, mencari orang yang sesat. Artinya apa? Artinya bahwa kita semua juga diingatkan untuk sama-sama kita juga mau berdoa. Kalau sekarang, tadi saya sempat tanya di awal kan, berdoa buat suami, buat istri, buat anak, buat orang tua. Kalau sekarang di anggota keluarga kita, suami kita lagi nggak beres, lagi nyeleweng kah, atau lagi membosankan, atau menjadi beban dan sebagainya, atau macam-macam, pemabuk dan sebagainya, doakan tentang kejahatannya. Tapi orangnya jangan. Atau sebaliknya, doakan istri sekarang mungkin sudah macam-macam lah, cerewet lah, apalah, mungkin menyusahkan lah, apa segala macam. Doakan kejahatannya, tentang kejahatannya, bukan orangnya. Benci kejahatannya, bukan orangnya. Nah, Bapak Ibu kasih, kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan jatuh kepada kesalahan yang sama. Ketika kita jatuh dalam doa menghakimi sesama kita, maka kita tidak ada bedanya melakukan kejahatan yang sama. Bentuknya aja yang beda. Kenapa? Karena kita berdoa. Nah, pemazmur meluruskan bagi kita. Nah, karena itu 2 bagian yang berikutnya di ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan apa? Kalau yang kita lakukan itu berdasarkan kebenaran, maka orang yang kita doakan, kata pemazmur di ayat yang ke-6, satu waktu orang yang kita doakan dengan kejahatannya itu mengalami penghakiman, diadili dan lain sebagainya, maka mereka tahu ada pribadi yang mendoakan mereka. Dan mereka tahu sekalipun kata kalimat doa itu tajam, pedas, tapi mereka tahu kata dan doa itu bukan membenci mereka, tapi membenci kejahatan mereka. Sehingga apa Bapak Ibu kasih, ayat yang ke-7 dikatakan apa? Sehingga mereka bisa terhindar dari kehancuran, kesia-siaan. Hal yang kedua yang diungkapkan oleh pemazmur pada ayat ke-5 sampai dengan yang ke-7, kalau yang pertama tadi doa adalah keutuhan diri, maka yang kedua Bapak Ibu, kita diajar bahwa doa adalah kebenaran dan keadilan. Kita berdoa atas dasar kebenaran
dan untuk keadilan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang kasih, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Bapak Ibu yang kekasih, kembali ketika dia sudah berdoa buat sesama, dia melihat dirinya, dia mengevaluasi dirinya, lalu dia sampaikan kepada Tuhan bahwa tempat perlindungan satu-satunya dan yang paling teguh adalah Tuhan sendiri. Dan ketika dia katakan kepadamu ya Allah Tuhan, Tuhanku mataku tertuju, padamu aku berlindung, jangan campakkan aku. Bapak Ibu, kita juga menangkap suasana kebatinan, hati rohani di mana pemazmur saat itu betul-betul saya tidak punya apa-apa. Tahta saya di Yerusalem, kerajaan, kekuasaan dan lain sebagainya tidak memberikan apa-apa. Hanya Tuhan yang memberikan perlindungan yang teguh. Dan karena itu Bapak Ibu kasih, dengan kerendahan hati pemazmur katakan jangan campakkan aku. Dia tahu dirinya yang tidak sempurna, dia tahu ketidakberdayaannya. Tapi dia tahu juga bahwa ada pengharapan yang teguh, tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Karena itu dia mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong, aku mau berlindung. Dan kiranya Engkau berkenan, jangan campakkan aku. Dengan sangat jelas pemazmur katakan di ayat yang ke-9, dia minta untuk berlindung. Kenapa? Karena Bapak Ibu kasih, coba kita lihat kalimatnya, ketupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu kasih, bukan hanya sekarang, dari dulu. Karena hidup ini sudah dikuasai oleh dosa, maka manusia cenderung berbuat dosa. Dan di dalam dosa itu Bapak Ibu ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan orang untuk melakukan kejahatan. Pemazmur mengalami itu. Ada ketupan jerat, ada perangkap-perangkap kejahatan. Kita, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam relasi dengan banyak orang, Bapak Ibu, kita tidak bisa tahu setiap orang yang kita jumpai isi hatinya, isi kepalanya. Tapi yang kita tahu, Tuhan tahu siapapun makhluk ciptaannya, karena Dia yang mencipta. Karena itu Bapak Ibu kasih, dalam suasana yang genting dan kritis itu, pemazmur katakan, Tuhan kepadamu aku berlindung, lindungi aku. Dari apa? Dari berbagai siasat jelek, licik, dari sesama aku yang membuat perangkap dan jerat itu. Aku punya kemampuan terbatas, melihat sejauh mata memandang, mendengar sejauh pendengar ini bisa mendengar. Tapi kalau kita dilindungi oleh Tuhan, kata pemazmur, kita akan dilindungi jauh beyond us, mengatasi kemampuan kita. Dan itulah yang menjadi keyakinan seorang pemazmur. Dan itu hal yang sebaliknya terjadi pada orang-orang yang mengandalkan dirinya, kehebatannya, kemampuannya, merasa mampu hebat bagi sesama. Seperti yang dikatakan pemazmur, orang-orang fasik. Mereka memasang jerat, perangkap, kejahatan dan sebagainya, dan mereka menganggap mereka mampu, mereka hebat, mereka bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kata pemazmur, tidak. Orang-orang itu akan jatuh ke dalam jala mereka. Dan aku akan melangkah. Bapak Ibu kasih, bagian yang ketiga ini pemazmur mengatakan doa adalah keyakinan. Untuk apa saya berdoa kalau saya tidak yakin kepada yang menerima doa saya? Untuk apa saya berdoa berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berdoa dalam ketekunan, kesetiaan, kalau saya yang berdoa ini tidak yakin kepada siapa saya berdoa, tidak yakin Tuhan itu mampu atau tidak. Pemazmur katakan kepadamu aku berlindung, dia yakin. Sekalipun orang fasik mengatur perangkap, jerat dan lain sebagainya, pemazmur katakan enggak. Mereka boleh merasa hebat, tapi aku bersama dengan Tuhan yang hebat. Orang fasik dengan kehebatannya, kata pemazmur, dia akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka. Tapi aku akan melangkah lalu, keluar. Bapak Ibu, yang ketiga, pemazmur katakan
Doa adalah keyakinan dan pengharapan. Ada saat-saat susah tapi berproses. Kenapa? Karena di ujung jalan itu ada Allah yang menunggu, yang siap dengan segala hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika pada malam hari ini kita membaca Mazmur 141, lalu ada tema yang diusulkan di sana oleh penulis renungan dari Sabda Guna Krida, dikatakan bahwa carilah Tuhan. Betul. Ketika kita membaca Mazmur, maka sebenarnya kita mau diajak untuk melihat apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam hidup iman kita, hidup pribadi kita, dalam hidup ibadah kita. Bukankah Bapak Ibu ketika tanggal 28 kemarin gedung gereja sudah mulai dibuka dan sudah ada ibadah, terima kasih, bersyukur untuk semua itu. Kita datang ke gereja atau ibadah online, masing-masing sudah menyiapkan beribadah di rumah. Siapa yang kita cari? Bukankah Tuhan yang kita cari? Tapi malam hari ini Bapak Ibu, melengkapi perenungan yang Bapak Ibu bisa baca juga di SBU, maka kita mau melihat ternyata sebenarnya bukan kita yang mencari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita datang dengan keutuhan diri kita, dengan kebenaran dan keadilan, dengan keyakinan dan pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih, kita diajak untuk terus setia memelihara kehidupan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, tetaplah berdoa, tapi jangan asal berdoa. Kalau kita beribadah, tetaplah beribadah dan bukan asal beribadah. Pemazmur katakan, kalau kita beribadah, kita berdoa, kita memuji namanya, kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, maka kita lakukan dengan keutuhan diri kita. The best of the best, itu yang kita lakukan. Jadi bukan asal-asalan. Lakukan dengan keutuhan diri kita. Dan lakukan dengan kebenaran. Kalau kita bisa beribadah lebih dulu dari gereja-gereja yang lain, Bapak yang kasih, maka kita lakukan itu bukan mau jor-joran. Untuk supaya orang lihat, oh kasih karunia sudah bisa ibadah, hebat ya. Enggak ada sama sekali nilai lebihnya di sana. Kalau kita bisa beribadah hari Minggu yang lalu di gedung gereja kita, maka itu kita lakukan dengan proses. Kita bersama-sama boleh membangun ibadah online, kita bersama-sama boleh mendukung satu dengan yang lain, kita mengingatkan satu dengan yang lain, kita penuhi semua protokol dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar asal beribadah. Ada banyak orang publikasi dan tidak ada yang salah, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi baiklah, lewat Mazmur 141 ini, kalau kita beribadah, kalau kita berdoa, maka kita lakukan itu dengan kebenaran dan keadilan. Jadi bukan untuk menunjuk, wah gue hebat nih, bukan. Dan kalau kita beribadah berdoa, maka kita lakukan itu dengan keyakinan dan pengharapan. Kita berdoa, kita yakin, kita bawa semuanya kepada Tuhan, dan kita tahu ada bagiannya Tuhan. Bapak yang kekasih, dikasih karunia ini dalam 3 tahun pelayanan yang sudah dilalui, atau kami lalui Bapak Ibu, ada banyak perkara-perkara yang Tuhan sudah siapkan semua. 2 tahun lalu Bapak Ibu melalui warga jemaat, kita menerima donasi untuk dana abadi. Siapa yang sangka ketika masuk akhir tahun 2019, akhir tahun lalu kemudian masuk ke tahun 2020, kita mengalami situasi yang sulit. Bapak Ibu, hanya pribadi, keluarga dan persekutuan yang sadar benar hidup itu, relasi itu hanya bergantung pada Tuhan, maka mereka dipakai. Ketika kita memulai untuk membangun atau memulai tahun program, kita buat program ini itu dan lain sebagainya, Bapak Ibu kita mulai berhitung, wah tidak mungkin, banyak yang kurang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, seperti warta 2 minggu lalu, ternyata ada donatur datang. Pak Pendeta, apa yang dibutuhkan? Bapak Ibu ketika ditanya begitu, itu kan pertanyaan yang paling enak begitu, dan mungkin juga menggoda. Lalu kemudian saya balas WA si Bapak itu,
program tahun ini kita ada butuh nih yang besar-besar, di atas 9 juta, apa yang perlu gitu. Dan kemudian apa Bapak Ibu jawabannya? Baik Pak Pendeta, besok kami datang dan kami serahkan. Dan ketika mereka datang ke GKK 2 ketemu, lalu kemudian apa yang mereka katakan? Nggak usah sebut kami ya, ini hanya titipan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, kalau kita urus, kita bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan untuk kita, maka Tuhan urus yang lain. Tuhan urus, dan Dia, Tuhan mengurus kita itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Pemazmur kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika dalam suasana genting, kritis, harusnya kan dia setiap doanya dia katakan, Tuhan tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tapi Mazmur 141 katakan tidak. Dia masih berdoa. Kalau Tuhan berkenan, doa ini menjadi persembahan. Kalau Tuhan berkenan, kalau doa ini menjadi persembahan, Tuhan tolong juga bentuk aku, keutuhan diriku, kata, hati, pikiran, dan perbuatanku. Bayangkan Bapak Ibu, pemazmur memberikan model hidup beriman, bahwa dia tahu ada yang Tuhan urus, ada yang memang harus dia lakukan. Bapak Ibu kasih, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 141 ini, mungkin saya boleh tambahkan, bukan hanya kita diajak untuk mencari Tuhan, tapi sebenarnya lewat Mazmur ini, pemazmur menegaskan kita dicari oleh Tuhan. Kita terus diperhatikan oleh Tuhan. Kita terus diberi kasih setia oleh Tuhan. Kita terus disertai oleh Dia. Di mana? Di saat senang, berlimpah, dan juga di saat susah. Tidak sesaat pun Tuhan meninggalkan kita. Dia terus menggenggam kita. Kita mencari Tuhan harus. Tapi di mana kita cari Tuhan? Bagaimana caranya? Firman Tuhan malam hari ini mau berbicara kepada kita. Kita mencari Tuhan, justru kita dicari oleh Tuhan. Kita yang dijumpai oleh Tuhan. Kita yang didatangi oleh Tuhan. Kita yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan di awal saya, awal renungan ini, mari lewat firman Tuhan kita bersama-sama boleh membangun kebiasaan yang baru. Ada istilah new normal, marilah kita membangun kehidupan baru. Salah satunya adalah kita mau lewat doa, lewat ibadah, kita betul-betul menjalani hidup yang baru, menjadi pribadi dengan keutuhan diri, kata, hati, pikiran, dan perbuatan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi, keluarga, dan jemaat yang hidup atas dasar kebenaran dan keadilan. Kita juga mau menjalani hidup sebagai keluarga, pribadi, dan juga jemaat yang tahu hidup saya, hidup kita, hidup kami semua bergantung sepenuhnya di dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Siapa yang berpegang pada janji dan firman Tuhan, maka merekalah yang tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita terus mencari Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah berhenti mencari kita. Dikala kita susah, dikala kita berat, dikala kita duka, dikala kita sakit, dikala kita sendiri, Tuhan tetap mencari kita sebagai domba-dombanya. Mari kita jalani kehidupan kita selanjutnya dengan terus setia, dengan terus memelihara kesetiaan hidup kita yang berkenan pada Tuhan. Jangan lupa, malam ini selesai ibadah, ketika istirahat, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak untuk berdoa. Jangan lupa besok doakan suami, istri, orang tua, dan anak. Terus, dan bukan asal berdoa,
tapi doa yang adalah persembahan ukupan, yang adalah persembahan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu kita lakukan, maka kita menjadi berkat. Di mana? Mulai dari hidup keluarga kita dan bahkan meluas bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan Gita Bakti nomor 62, bait 1 dan baitnya yang kedua. Gita Bakti 62, bait 1 dan baitnya yang kedua. Siapa yang berpegang? Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, silakan dilanjutkan ibadah keluarga malam ini dengan bagian doa syafaat. Di tata ibadah ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu saudara sekalian dapat bagikan kepada anggota keluarga untuk didoakan. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan memberkati.